Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, semoga semua dalam keadaan baik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Semua hafal ya? Ya, mari kita memuji nama Tuhan sama-sama. Burung pipit yang kecil. Halo anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita anak-anak sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Ibu Puji. Nah, sekarang waktunya anak-anak semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan. Kembali anak-anakmu sekolah minggu GKJ Purbalingga menghadap kehadiratmu. Tuhan, terima kasih Kau telah mempertemukan kami kembali pada sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Kau berkati sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami anak-anakmu di sini dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-1 sampai ke-4, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-12 sampai ke-28. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat ke-12 sampai 28. Pak Boas akan membaca untuk anak-anak semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan ke-28. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini tema sekolah minggu yang akan Bapak bawakan adalah rancangan Tuhan itu indah. Pada pagi hari ini Bapak akan bercerita tentang seekor hewan yang suka bekerja. Ayo, kira-kira apa hewan yang suka bekerja? Iya, betul sekali. Hewan yang suka bekerja adalah semut. Pak Boas akan membawakan cerita tentang semut bekerja dan juga belalang. Nah, di suatu tepi hutan di padang rumput tinggallah keluarga semut bekerja dan belalang. Semut dan belalang adalah dua orang sahabat, tapi memiliki sifat yang
berlawanan. Semut selalu bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung rumahnya. Sedangkan si belalang sukanya cuma bersenang-senang, menari, menyanyi, bersantai-santai. Nah, pada suatu hari, belalang melihat semut sedang bekerja dan membawa biji jagung yang cukup besar. Lalu belalang menyapa si semut. Semut, kenapa kamu tidak main ke rumahku saja? Maaf Lang, aku sedang sibuk bekerja, sahut si semut. Kenapa kamu susah payah bekerja seperti itu? Aku bekerja keras karena aku harus mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Lalu si belalang menertawakan si semut itu. Oh alah Mut, musim dingin kan masih jauh. Kenapa kamu harus sudah bersiap-siap sekarang? Kan masih ada hari esok lagi. Ya betul, memang musim dingin masih jauh. Tapi aku harus mempersiapkannya dari sekarang. Sebab pada musim dingin nanti tidak akan ada tanaman yang tumbuh, biji-bijian yang tumbuh, karena semua akan mati pada musim dingin. Sambil berlalu, si semut tetap bekerja keras dan belalang pun kembali ke dalam rumahnya. Akhirnya musim dingin pun tiba. Si semut yang sudah bekerja keras telah mengumpulkan banyak sekali makanan dan persediaan makanan di dalam rumahnya. Sedangkan si belalang menyimpan tidak terlalu banyak makanan. Tidak terasa musim dingin berlalu sudah 1 bulan. Dan akhirnya persediaan makanan belalang itu habis. Karena kelaparan, belalang pun terpaksa harus keluar rumah. Dia mencari ke sana kemari, terbang ke sana ke sini, tapi tidak mendapatkan apa-apa karena tanaman mati, biji-bijian tidak ada. Akhirnya dia kebingungan dan dia datang ke sahabatnya tadi, si semut. Begitu sampai di rumah si semut, si belalang meminta kepada sahabatnya itu, Semut, tolonglah aku sedang kelaparan dan persediaan makananku sudah habis. Bagikan dong sedikit makanan yang ada di rumah kamu, pinta si belalang. Lalu si semut dengan geram menjawab si belalang, enak saja kamu Lang, kemarin waktu aku bekerja keras, kamu menertawakan aku, mengolok-olok aku, malah asik bersantai-santai. Dan sekarang kamu minta makananku. Maaf saja aku tidak akan memberikannya, pergi kamu. Akhirnya si belalang pergi. Tetapi akhirnya karena kelaparan, si belalang pun pingsan. Si semut yang melihat sahabatnya pingsan itu akhirnya tidak tega. Dan akhirnya si semut keluar untuk membawa belalang masuk ke dalam rumahnya dan membagikan persediaan makanan yang ada di dalam rumah si semut. Dan si semut dan belalang tadi bisa bertahan menghadapi musim dingin. Nah anak-anak, Yusuf dalam cerita Alkitab yang tadi kita baca sama seperti si semut. Yusuf yang awalnya tinggal bersama saudara-saudaranya, bersama dengan keluarganya, hidup dengan nyaman, berkecukupan. Tetapi karena rasa iri, saudara-saudaranya itu akhirnya menjual Yusuf ke pedagang yang ada di Mesir. Dan dari situ Yusuf mengalami hidup yang sangat susah sekali. Dia terpaksa harus menjadi budak di Mesir. Tetapi karena ketekunannya, keteguhan hatinya, Yusuf tetap mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Dan karena kuasa Tuhan juga, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Raja Firaun, raja di Mesir, untuk menyiapkan semua kebutuhan makanan orang Mesir dalam mengantisipasi kekeringan pada waktu itu. Akhirnya Yusuf dipercaya dan menyiapkan semuanya. Yusuf akhirnya bisa membantu orang-orang Mesir menghadapi musim kekeringan yang ada dan juga membantu keluarga-keluarganya. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf.
Yusuf ketika dibuang, tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dia menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir. Anak-anak, mungkin dalam kehidupan anak-anak juga sering mengalami suatu hal yang menyusahkan. Contohnya, seperti sekarang ini kan, anak-anak sedang dalam belajar online. Banyak sekali tugas-tugas yang diberikan dari guru-guru sekolah anak-anak. Dan anak-anak mungkin merasa, kok banyak banget ya tugasnya. Padahal di rumah tapi banyak sekali tugasnya, kayak gitu kan. Tapi itu diberikan agar anak-anak tetap belajar di rumah, tetap ingat dalam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Jadi anak-anak selama di rumah tidak membuang-buang waktu saja, melainkan tetap sambil belajar. Lalu ketika orang tua anak-anak nih, misalnya pagi-pagi minta disuruh beresin tempat tidur, beresin mainannya, itu sepertinya sangat melelahkan untuk anak-anak ya. Tetapi di balik itu semua, anak-anak akan diajarkan suatu kebersihan, kerapian. Jadi nanti anak-anak bisa lebih mandiri lagi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kita semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan punya rancangan indah untuk hidup kita masing-masing. Tuhan pasti akan memberikan apa yang tidak bisa kita bayangkan sendiri. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu percaya bahwa di setiap segi kehidupan kami, dalam apa yang kami alami, itu semua sudah ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu itu indah Tuhan, dibanding dengan apa yang kami rencanakan. Kiranya Tuhan, kami selalu bisa bertekun, bersabar dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, untuk ayat indah pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya anak-anak, sekian firman Tuhan dari Pak Boas. Kiranya anak-anak semakin diberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Boas. Kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dan memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Mari kita nyanyi bersama-sama.